di ya, oke, makasih. Nah, mohon dikoreksi ya. Saya soalnya belum dapat SAP-nya, tapi saya cek di Six itu kinematika 2 dimensi masuk. Jadi saya masukkan di malam ini. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Pada minggu lalu, rekan saya mungkin telah menjelaskan ya penurunan dari masing-masing komponen yang ada pada suatu benda yang bergerak. Ya, benda yang bergerak tanpa diketahui penyebabnya atau kinematika. Nah, komponen yang telah dijelaskan oleh rekan saya mungkin seperti displacement atau perpindahan, kemudian kecepatan dan juga percepatan. Nah, pada malam kali ini kita akan bahas perkembangannya dari yang kinematika 1 dimensi. Sebenarnya yang perlu kalian garis bawahi adalah pada kinematika 2 dimensi ini, komponennya tidak ada yang berbeda, hanya saja kita meninjau suatu pergerakan benda itu dalam 2 sumbu, bisa saja X dan Y, ataupun X dan Y, Z, ataupun Y dan Z, tergantung pada soalnya. Nah, di sini saya ambilkan dari Katnel ya, sesuai dengan buku rujukan untuk fisika B. Untuk 2 komponen sudah diberikan kecepatan dan percepatannya. Nah, mungkin untuk penurunannya sebenarnya saya nggak akan fokus ke penurunan, kita bahas konsep kemudian latihan soal ya, karena saya rasa untuk penurunan tiap persamaannya itu sudah dijelaskan di kelas ataupun pada minggu lalu waktu kinematika 1 dimensi. Nah, pada malam ini saya akan menjelaskan terkait dengan ini contoh soal dan juga ya oke, kita langsung aja ya. Pada seperti yang tadi saya bilang ya, 2 sumbu berarti XY ataupun XZ ataupun YZ. Nah, di sini dicontohkan X dan Y. Untuk komponen pertama, displacement-nya untuk sumbu X ya simbolnya X. Ini sebagai apa ya, mempermudah aja. Kemudian percepatannya ya AX, kemudian velocity-nya atau kecepatannya Vx. Ini subscribe-nya sebagai ya mempermudah kita buat mengingat. Kemudian yang dalam arah Y juga sama. Nanti kalau seumpama dia X dan Z, ya tinggal subscribe-nya dia Z. Kemudian tidak ada bedanya sama sekali persamaan dari kecepatan maupun mencari percepatannya. Semuanya sama dengan 1 dimensi. Hanya saja saat benda itu bergerak, dia dalam atau sekaligus gitu mendapat superposisi dari 2 dimensi sekaligus. Jadi kalau dalam 1 dimensi itu dia ya cuma bergerak dalam satu dimensi. Kalau X itu hanya ke kanan atau ke kiri. Kalau dia 2 dimensi ya dia dalam satu waktu sekaligus dia bisa bergerak dalam 2 sumbu baik X ataupun Y. Nah, dan ketika nanti ada soal, ya hanya kombinasi dari keduanya gitu. Baik X, Y sebagai posisinya. Jadi kalau dia di simbol posisinya ya, posisinya dia akan berubah vektor, taruhlah nama vektor posisinya itu R. R itu akan suatu fungsi dari X dan Y. Kalau dia 2 dimensi. Kemudian kecepatannya, kecepatan dia akan terdiri dari kecepatan yang arah X dan juga kecepatan yang arah Y. Begitupun percepatannya.
Nah, kemudian kalau untuk kita ya di kernel ataupun di Giancoli itu lebih mudah, kita nggak perlu menuliskan vektor pun nggak apa-apa. Jadi sumbu X dihitung tersendiri, sumbu Y dihitung tersendiri. Jadi muncullah tabel berikut itu. Jadi yang Y kalian perhitungkan sendiri, yang X juga dihitung seperti kalian menghitung satu dimensi dan dimensi. Nah, mungkin untuk ya persamaannya sebenarnya ini nggak jauh beda ya dari gerak lurus satu dimensi. Kemudian untuk ini diturunkan dari, tentunya dari fungsi percepatan, yang mana percepatan itu adalah X itu misalkan suatu konstanta A, ya, X itu dx dt, sorry, dvx dt. X seperti ini. Nah, kemudian dengan integrasi, nanti Vx minus V0 X sama dengan AX kali T, Vx sama dengan V0 X plus AXT. Kemudian untuk X-nya, karena ya kalau kita coba gambarkan ya, Vx ini merupakan suatu fungsi yang T-nya itu fungsi T ya, Vx itu suatu fungsi T yang dia derajatnya satu kan, derajatnya satu, T-nya itu pangkatnya satu. Oleh karena itu dia fungsinya linear. Taruhlah seperti ini. Nah, untuk mencari ini, sorry, saya tulis ini adalah Vx, ini adalah waktu. Nah, Vx itu adalah fungsi waktu. Kemudian kalau kita gambarkan, karena dia itu pangkat T-nya itu satu atau linear ya, kalau kita pengen mencari displacement-nya, kan kita bisa pakai cara integrasi, ataupun kita hitung luas daerah di bawah kurvanya. Luas daerah di bawah kurva ini, ketika dia grafiknya itu Vx terhadap waktu, luas di bawah kurva ini merupakan displacement. Nah, ketika dia grafiknya itu, sorry, ini Vt ya, V fungsi T dan A fungsi T. Itu Vs waktu. Jadi ketika grafiknya itu percepatan terhadap waktu, ketika kita cari luas kurva di bawah, sorry, luas area di bawah kurva, itu dia adalah kecepatan. Ini perlu kita ingat bersama ya untuk ini. Jadi ketika misalkan disediakan grafik nantinya, misalkan grafik percepatan, percepatannya dia misalkan, taruhlah dia percepatannya seperti ini, konstan. Kalau kasus ini contohnya konstan ya. Misalkan contohnya konstan di sini ya. Ini merupakan kecepatannya. Jadi misalkan hitung di titik ketika 1 sekon, ketika 2 sekon, ketika 1 sekon berarti adalah area di sini. Ini merupakan kecepatan. Kemudian kalau dari sampai 2 sekon ya berarti kecepatan sampai ketika T sama dengan 2 sekon. Begitupun V ya. Nah, makanya diaplikasikan di sini. Ini merupakan rumus dari luas segitiga. Kalau boleh dilihat sini, misalkan di sini adalah V0-nya, V0 X-nya, kemudian di sini Vx-nya. Nah, luas dari area ini, sorry, bukan segitiga, tapi kalau lebih ininya lebih tinggi, trapesium maksud saya. Kalau V0 X-nya 0 itu baru segitiga. Nah, untuk luas trapesium kan
kalian bisa ingat itu setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi kan. Nah, jumlah sisi sejajarnya itu adalah ya ini. Ini mungkin gambarnya lebih jelas kalau dia trapesium. Nah, seperti ini. Nah, ini V0 X-nya di sini. Oke, kemudian yang di sini adalah Vx-nya. Nah, luas trapesium kan itu setengah kali jumlah sisi sejajar. Berarti sisi sejajarnya itu ini dan ini. Yaitu dia V0X ditambah Vx. Nah, kali tingginya, tinggi trapesium, yaitu T. Nah, muncullah seperti ini. Kemudian Vx ini yang dari sini ya, dari sini. Kita substitusikan ke sini, ke Vx yang di sini. Jadi persamaan untuk X itu adalah setengah V0X ditambah ini yang kuning, V0X plus AX kali T, ya jadilah V0X ini V0X juga, jadinya 2 V0X ya, V0X plus setengah AX T kuadrat. Nah, inilah persamaan ya, mirip seperti ketika satu dimensi. Begitupun untuk Y-nya dan juga untuk persamaan ketiga ini bisa diperoleh juga dengan cara yang sama. Oke, mungkin kita langsung Oke, untuk konsep dasarnya apakah ada yang belum jelas dari kalian? Ya, konsep dasarnya sebenarnya kalau kalian sudah paham terkait gerak satu dimensi, kita cukup mengembangkannya ke 2 dimensi. Jadi benda itu kita satu waktu itu ditinjau 2 sumbu sekaligus. Gampangnya gitu. Oke, kita kalau kalian belum ada pertanyaan terkait konsep, mungkin kita sambil review soal. Nah, misalkan pada kasus suatu perahu ya yang menyeberang sungai. Nah, saya beri kasus pertama. Kasus pertama itu kecepatan perahu dan kecepatan sungai konstan. Jadi V perahu dan V sungai konstan. Nah, kalau seperti ini, taruhlah kita diminta buat nyari, ini misal lebar sungainya itu D. D sama dengan 10 meter lah. Ini kasus pertama, coba lihat perahu dan sungainya konstan kecepatannya. Nah, kita diminta untuk menentukan seberapa jauh perahu ini apa sih namanya melenceng dari tujuannya gitu. Kan kalau dia kecepatan sungainya 0, perahu akan tiba di tujuan itu nggak melenceng ya. Tapi karena ada kecepatan aliran sungai, maka perahu ketika tiba di seberang itu akan ada pergeseran dari tujuan awalnya. Untuk mencari itu, kita ya seperti yang tadi saya bilang ya, kita bisa pandang masing-masing sumbunya. Jadi kalau kita definisikan ini sumbunya, misal taruhlah X dan Y sebagai penamaan saja. Nah, dari informasi ini, jarak yang ditempuh dalam arah Y itu kita bisa tahu kecepatan yang digunakan perahu untuk bergerak hanya dalam arah Y saja ya. Kalau kita tahu komponen dia kecepatan arah Y-nya. Jadi dalam arah Y, nah, kalian ketika melihat arah Y, mungkin kalian tutup dulu yang bagian ke arah X. Jadi kalian abaikan dulu 2 meter per sekon ini. Nah, perahu itu bergerak ke arah Y dengan V perahu menyeberang kan. V perahu menyeberang ini 4 meter per sekon. Jadi perahu bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon ke arah
sumbu Y. Oke, kemudian untuk mencari waktunya ya kecepatan, jarak dibagi kecepatan. VY, seperti itu. T dalam arah Y. Per 4 meter per sekon. Sama dengan 2,5 sekon. Nah, T dalam arah Y, itu kan karena ini bendanya sama ya. Bendanya itu sama. Ketika dia bergerak ke arah Y, selama 2,5 meter, selama 2,5 sekon, berarti benda yang sama juga mengalami 2,5 sekon ini kan. Nah, berarti T baik arah Y maupun X itu akan sama. Nah, untuk mencari pergeserannya, kalian cukup pandang yang dalam arah X. Untuk mencari pergeseran arah X-nya, ya, kalian bisa pakai rumus displacement arah X, yaitu X sama dengan Vx kali T. Nah, seperti yang tadi kita bahas ya, T-nya itu sama baik ke arah Y maupun ke arah X, karena dia benda yang sama, untuk benda yang sama ya. Vx-nya berarti dia ini 2 kali 2,5. Berarti 5 meter. Nah, inilah pergeserannya dia dari tujuan awalnya. Misal tujuan awal itu dari sini titik A, tujuan awalnya itu titik B, cuma dia akan tiba di titik C karena adanya arus sungai. Nah, oke, ini untuk kasus di mana kecepatan aliran dan kecepatan perahunya itu konstan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita pengen mengeliminasi ini? Maksudnya kita kan nggak pengen menyeberang tapi kok nggak sesuai dengan tujuannya gitu. Kita pengen tetap sampainya di B gitu. Nah, gimana caranya? Berarti harus ada logikanya kan gini. Dia pengen tetap tiba di B walaupun ada aliran sungai yang konstan dan dia juga harus punya kecepatan yang mendorong ke arah seberang. Nah, berarti harus ada suatu kecepatan atau perlawanan yang bisa melawan kecepatan sungai kan? Atau dalam artian kecepatan perahu arah X itu harus 0. Oke. Atau kalau boleh dibahasakan agar sampai di B, tanpa adanya melenceng dari tujuannya ya, berarti dia nggak boleh punya komponen kecepatan arah X terhadap tanah ya, terhadap tanah. Dia nggak boleh punya komponen kecepatan arah X. Berarti kalau, atau sigma lah ya, sigma kecepatan arah X. Kalau seperti itu, berarti dia harus memiliki semacam perlawanannya gitu ya. Oke, untuk punya sigma Vx-nya kan sama dengan 0. Nah, Vx ini terdiri dari semua kecepatan yang membuat si perahu ini bergerak dalam sumbu X. Nah, komponen yang pertama membuat dia bergerak dalam sumbu X kan dia yang 2 meter per sekon ini, yaitu VWS ya, VWS ini namanya di sini. Kemudian harus ada komponen kecepatan lain yang kita inputkan, misal Vin lah ya. Atau ya Vin lah namanya yang kita berikan supaya dia nggak melenceng gitu. Dan ini resultannya itu harus sama dengan 0. Nah, karena itu berarti Vin-nya itu adalah minus VWS-nya. Sama dengan minus 2 meter per sekon. Nah, berarti untuk mencapai tujuan di B, dia harus punya kecepatan awal, ya punya kecepatan perahunya sendiri ya, dari usaha ininya, dari namanya penggeraknya itu dia harus punya komponen arah Y dan juga dia sendiri bisa menghasilkan komponen yang arahnya ke sumbu X negatif atau ke kiri.
Nah, oleh karena itu berarti kecepatan perahunya itu jadi ke sana dengan 4 meter per sekon, dan juga harus ada dorongan yang ke sana 2 meter per sekon. Oleh karena itu, di sini berarti kan berarti kalau perahu yang gerak seperti ini ya, dia nantinya akan sampai di titik B gitu. Nah, kalau yang ini, yang kasus pertama, dia akan membentuk sudut dan juga sampai di titik C. Untuk sudutnya, ini harusnya tadi ya pembahasan yang tadi. Sorry, saya kelewat. Untuk sudutnya ini ya, yang tadi kasus yang tadi. Sudut itu, ini perlu kalian catat ya, ingat-ingat. Sudut itu adalah suatu yang mencerminkan arah. Arah itu dicerminkan oleh besaran kecepatan. Jadi ketika kalian akan menentukan suatu sudut gerakan benda, baik nanti di manapun kasusnya, entah gerak parabola ataupun apa, ketika kalian mencari sudut itu, komponen yang menjadi utama di situ ketika mencari sudutnya, sudut gerakannya, itu selalu kecepatannya, apapun kasusnya, baik yang bergerak dengan kecepatan konstan maupun kecepatan yang ada percepatannya atau tidak konstan. Nah, itu perlu diingat sudut. Jadi ini bisa kalian gunakan tan ataupun sin ataupun cos. Tapi karena di sini kita tahu komponen yang horizontal dan vertikal ya, kan lebih mudah kalau langsung ya, langsung menggunakan tan. Tapi sin pun bisa, tapi kalian harus mencari dulu. Ya ini resultannya kebetulan gampang ya, tinggal ibaratnya di Pythagoras yang 4 sama 2. Gitu. Nah, tan-nya itu VBW atau VY per VWS atau VX. Ingat ketika mencari sudut ya, sudut gerakan itu selalu kalian gunakan adalah kecepatan. Oke, bagaimana kemudian kasusnya kalau si perahu ini dipercepat gitu. Jadi dalam gerakan ke arah sana, ke arah seberang, itu dia kecepatannya tidak konstan gitu, ada percepatannya. Nah, tentu ini jadi kasus ketiga mungkin. Taruhlah dia namanya kasus ketiga. Ini kasus pertama, ini kasus kedua supaya dia sampai di B. Ini kasus ketiga. Kasus ketiga itu dia nggak menargetkan sampai di B, nggak ada target seperti kasus yang kedua, tapi dia ya yang penting menyeberang dengan suatu percepatan gitu. Nah, untuk kasus ini ya kita berarti ini nggak kita pakai. Kita bikin ini bukan jadi VBW ya. Ini jadi taruhlah dia namanya V0. V0 Y-nya itu 4 meter per sekon. Dan ini nantinya akan berubah karena dia punya percepatan arah Y. Jadi dari motor penggeraknya atau baling-balingnya, itu dia akan punya percepatan. Taruhlah berapa ya? 1 meter per sekon kuadrat aja. Nah, oke. Kemudian sungainya dikasih percepatan nggak ya? Boleh deh, langsung. Dia sungainya juga punya percepatan. Jadi, oh bentar, bayanginnya agak susah kalau sungai punya percepatan. Oke, gini aja dulu. Sungainya kecepatannya konstan dulu. Untuk sungai yang kecepatannya konstan. Karena apa? Saya bilang bayanginnya susah ya karena sungai itu terdiri dari ribuan partikel gitu. Nah, yang sudah dipercepat itu partikel bagian mana, itu kan akan menjadi repot nanti. Apakah yang di bagian sini yang sudah dipercepat atau yang bagian sini? Oke. Jadi kita percepat saja si perahunya. Oke. Berarti untuk mencapai jarak ini ya, jarak vertikalnya, karena kita sudah tahu komponen vertikalnya. Berarti kita bisa tahu seberapa waktu yang dibutuhkan untuk dia bisa menyeberang. Jadi arah Y-nya yang kita tinjau dengan komponen arah Y. Jadi kita ninjau satu sumbu dengan komponen-komponen sumbu tersebut. Ya seperti yang tadi, cuma ini ada percepatannya.
tahu informasinya Y-nya ya, Y itu sama dengan V0Y plus setengah AY T kuadrat. Ini mirip yang satu dimensi, cuma ini ada subscribe Y-nya sebagai tanda kalau dia ada X dan ada Y lah. Nah, kemudian Y-nya itu 10 meter. Sorry, ini V0Y kali T ya. V0Y kali T. Kemudian ini 4 T plus setengah AY-nya 1 T kuadrat. Atau ini persamaan kuadratnya menjadi sama dengan T kuadrat plus 8T minus 20. Oke. Ini bisa difaktorkan ya. Nah, kayaknya nggak bisa. Berarti ya kita pakai ABC. Berarti T yang dibutuhkan untuk menyeberang arah Y ya. Arah Y itu berarti kita gunakan adalah displacement Y-nya, kemudian komponen-komponen Y-nya, yaitu VY dan V0Y dan AY. Ini berarti minus 8 plus minus akar 8 kuadrat minus 4A kali C per 2A. Oke, jadi ini waktu ya, waktu yang diperlukan untuk mencapai arah displacement arah Y sebesar 10 meter. Berapa ya? 64 tambah. Kalian boleh sambil ngitung-ngitung. Oh ya, ini ternyata bagus. 144 per 2. Tan plus minus 12. Ya, kita ambil plus karena ketika minus itu waktu belum dimulai ya. Jadi kita ambil plusnya kenapa ya? Karena waktu kan nggak bisa negatif atau kembali ke sebelum apa ya, sebelum waktu dimulai gitu. Kalau posisi itu masih bisa negatif, tapi kalau waktu kan kita sulit untuk, ya nggak mungkin untuk mundur. 10. Oke, berarti sebenarnya ini bisa ya. Harusnya tadi itu minus 10 sama T plus 2. Apakah ada yang salah? Itu negatif 8 ditambah 12 bukan yang 4, Kak. Oh iya, makasih ya. Oke, benar-benar. Sorry. Oke, 4 ya, jadi 2 ya. 2 sekon. Oke. Nah, ini berarti jadi ketika meninjau 2 dimensi, kalian pandang satu dimensi masing-masing ya. Itu supaya lebih mudah gitu. Ya walaupun kalian mau nuliskan vektor langsung campuran juga boleh, tapi itu kayaknya jadi kalau yang mau ya, jadi tuliskan vektornya itu terdiri dari Vx dan Vy. Ya, yang tadi saya tuliskan ya. Kemudian untuk percepatannya juga dan ya perhitungan seperti ini, hitungannya gini. Berarti X, Y, plus YJ, kayak gini. V0, Y, I kali T, V0, Y, T dalam arah I gitu. Ya, dituliskan semuanya kalau mau dalam vektor gitu. Tapi saya sarankan supaya nggak bingung, kita tinjau satu sumbu masing-masing gitu. Jadi dalam arah Y tadi 10 meter itu dia butuh waktu 2 sekon. Nah, kemudian waktu 2 sekon ini juga digunakan
oleh sungai, oleh air sungai untuk menggeser si ini ya, si perahu ya sebesar sekian meter. Kita hitung dari displacement arah X-nya. X-nya itu berarti dia displacement-nya adalah Vx-nya kali T. Atau berapa ini? 2 kali 2. 4 meter. Nah, ini untuk kasus yang dia dipercepat. Nah, untuk kasus barangkali ya pengembangannya bisa dia kasus diperlambat juga. Nah, taruhlah dia kayak ini kasus keempat mungkin. Nah, dia kita pengen dia punya kecepatan awal ya. Kita pengen ketika dia sampai di ujung itu dia tepat benar-benar VY-nya itu habis itu. VY-nya itu benar-benar ketika di ujung itu 0. Nah, oke, kebayang maksudnya. Jadi ketika awal itu kita kasih kecepatan, cuma karena dia kan menyeberangi sungai ya, pasti ada ibaratnya ada geserkan dulu karena ini kinematika. Nah, di sini dia dapat perlambatan gitu atau percepatan yang melawan kecepatannya. Kemudian tepat ketika di B itu dia akan berhenti atau VY finalnya itu VY ketika di B itu 0. Nah, ini 0. Nah, kemudian jaraknya kan tadi 10 meter ini. 10 meter berarti kita bisa dapat 3 informasi. Kemudian kecepatannya berapa ya? Taruhlah 5 meter per sekon. Kecepatan awalnya 5 meter per sekon, kemudian V final di B itu 0, karena kita pengen, jadi kita kasih kecepatan awal gitu, terus biar sungai yang menghambat, kemudian jarak yang perlu ditempuh itu 10 meter, dan kecepatan sungainya masih sama itu, Vx-nya itu 2 meter per sekon aja. Nah, ini. Di sini kita kita pengen cari tahu apa aja dari info ini. Nah, kita bisa dapat kalau kita pakai ini ya, kita lihat. Kalau kita pakai ini, kita belum tahu percepatan dan juga kecepatan. Nah, kemudian kalau kita pakai persamaan yang ini, sorry ya, yang Y harusnya yang ini, kita belum tahu waktunya. Waktu belum tahu, percepatan juga belum tahu. Oke, berarti kita butuh yang ini. Yang kita udah tahu kecepatan awal dan akhirnya, perpindahannya atau displacement arah Y-nya kita juga udah tahu, tapi percepatannya kita bisa cari dari persamaan yang terakhir ini. Oke, berarti kita bisa dapat informasi itu. Jadi kita pengen ketika di titik ujung, ini bukan B yang nyebutnya harusnya, ya V final lah, karena dia karena ada 2 meter per sekon ini ya, dia jadinya nggak sampai di B, tapi ada pergeseran. Oke. Nah, berarti kita pakai aja yang persamaan terakhir tadi, yaitu VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2AY Y. Kita pengen tahu percepatannya. Oke, VY kuadratnya itu berarti dia 0 ya. 0, kemudian dia V0-nya itu kuadrat 25, ditambah 2 kali AY yang ingin kita cari tahu, dan juga Y-nya 10. Oke, berarti ini 20 AY 5. Berarti AY-nya itu adalah minus berapa ini? 1,25.
meter per sekon kuadrat. Jadi ketika kita kasih dia 5 meter per sekon dan di ujung dia berhenti, nggak punya kecepatan arah Y, gitu, ternyata percepatan negatif atau perlambatan yang dialami itu sebesar sekian gitu. Nah, kemudian dari info ini kita bisa cari tahu waktu yang diperlukan dia untuk mencapai displacement arah Y. Kita bisa cari tahu ini dalam arah Y berarti ya pakai persamaan yang tadi ya, persamaan yang arah Y-nya. Oh, langsung saja karena ini informasinya sudah cukup untuk persamaan yang pertama saja. Berarti VY sama dengan V0Y plus AT. VY finalnya kan dia 0 setelah sampai di ujung atau seberang. Kemudian V0-nya itu dia 5. Kemudian AY-nya itu minus 1,25 kali T. Jadi gini ya, untuk yang kasus perlambatan mungkin ini sekedar tips aja mungkin ya. Kalian bisa ikuti persamaan yang kalian tahu dari buku atau sumber, yaitu semuanya itu positif ya, default-nya. Lalu negatifnya itu kalian input ketika kalian ngitung. Jadi AY-nya nilainya berapa itu kalian masukkan, jadi langsung menggantikan nilainya ya, langsung negatif masuk. Atau karena kalian tahu dia udah perlambatan, maka persamaan awalnya menjadi demikian. Karena kalian udah husnuzon, dia akan negatif gitu, atau suuzon. Nah, jadi gini. Tapi ketika kalian memasukkan A-nya, itu ya kalian ambil mutlaknya gitu, nilainya, bukan nggak pakai negatifnya gitu. Ini mungkin ya kalian boleh pakai mana aja lah, tergantung seenak kalian yang mana. Berarti T-nya itu adalah 4 ya. Oke, 4 sekon. Oke, berarti ini juga yang kita bisa untuk mencari displacement arah X ya, tinggal Vx kali T. Nah, ini udah ada 4 tipe soal ya, 8 meter lah. Nah, satu lagi mungkin tipe soal, karena kita tadi agak aneh kalau sungai yang kecepatan si perahu tapi dalam arah X. Jadi karena tadi itu ya karena sungai itu sesuatu yang dari alam ya, mungkin kita bisa atur kecepatannya gitu, tapi lebih sulit kan daripada kita mengatur kecepatan si perahunya. Jadi kasus kelima mungkin dia ini punya percepatan. Nah, kasus kelimanya taruhlah sekarang dia punya percepatan arah X gitu. Jadi nggak hanya punya percepatan arah Y, tapi dia juga punya percepatan arah X. Jadi yang kasus ketiga ini, tapi dia juga punya percepatan arah X. Dan kita pakai kasus yang awalnya dia V perahunya ya, V perahu arah X itu taruhlah awalnya 0 dan dia benar-benar berawal dari berhenti, ya sesuai di dunia nyata mungkin. Dia awalnya kan berhenti, kemudian dipercepat. V perahu arah Y juga 0 awalnya. Nah, tapi dalam arah X dia dipercepat, kemana ya? Biar bisa melawan pergerakan sungai, taruhlah dia dipercepat 1 meter per sekon ke arah kiri. Ke kiri ya. Kemudian dia dalam arah Y dipercepat juga taruhlah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, perhitungannya juga ya hampir mirip. Kita cari dulu untuk karena informasi yang kita tahu itu lebar sungainya ya.
Atau di kasus ini kita juga bisa ubah. Jadi lebar sungainya itu belum kita ketahui, tapi yang diketahui itu dia bergesernya seberapa gitu. Jadi mungkin untuk yang kasus kelima ini kita buat agak beda aja. Jadi dia bergeser sudah sejauh mana gitu. Informasinya gitu aja. Taruhlah dia itu sudah bergeser ke, tadi kan dia punya kecepatan sungai ke kanan 2 meter per sekon ya. Kemudian dia dipercepat ke kiri si perahu untuk melawan atau menanggulangi si 2 meter per sekon sungai ini. Ya taruhlah dia sudah bergeser. Jadi ada displacement ini sebesar 2 meter. Nah, ini info yang kita tahu, tapi yang D ini yang kita cari sekarang. Dan ini bukan 10 meter, taruhlah gitu. Nah, kita agak ubah sedikit kasusnya. Oke, berarti dia ada pergeseran 2 meter ke kiri. Oke, berarti bayangannya gini, ada perahu di kanan 2 meter per sekon. Kemudian dia dikasih percepatan ke kiri si perahu ini sebesar 1 meter per sekon. Nah, kemudian di ujung atau di tujuan dia itu bergeser 2 meter dari tujuan awalnya, yaitu titik B yang jadi tujuan awal tadi. Nah, ini berarti kita hitung aja sesuai dengan persamaan ini, persamaan kinematikanya. V0x kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, untuk kasus seperti ini, lebih mudah ketika kita mendefinisikan suatu koordinat ya. Dalam perhitungannya biar lebih mudah gitu. Nah, dia kan taruhlah di awalnya itu dari titik 0. Kemudian dia itu karena dia berada di sungai yang bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, berarti dia seolah-olah punya kecepatan awal 2 meter per sekon ke kanan. Gitu. Kemudian karena punya mesin, dia punya dorongan, dia diberikan percepatan yang arahnya ke kiri, 1 meter per sekon itu. Nah, kemudian di tujuan akhirnya, dia posisinya itu 2 meter lebih kiri. Nah, kita bisa default atau buat aturan konvensi, kalau ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Nah, karena displacement 2 meter ini, berarti kita taruh dia bergeser 2 meter. Kemudian kecepatan awalnya itu kecepatan ketika dia ada di sungai. Berarti dia ikut sungai awalnya. Oke, ikut sungai berarti dia awalnya kan ke kanan 2 kali T. Nah, kemudian dia dikasih percepatan yang arahnya ke kiri. Ya udah, berarti dia negatif. Setengah kali 1 T kuadrat. Kayak gini. Titik 0 sama dengan minus T kuadrat plus 4T. Gini, minus plus 4. Oke. Oke, nah kita cari ini bisa difaktorkan nggak ya? Kalau nggak, ya pakai ABC lagi. Halo, ada yang on cam mau tanya? Oke, saya agak kurang cepat kalau memfaktorkan. Ya udah, mau nggak mau pakai ABC lah. Minus 4 plus minus akar 16 minus 4 A-nya min 1 kali C-nya 4 per 2 kali min 1 ya. Sama dengan berarti minus 4 plus minus akar 32. Akar 32 itu 8 kali. Minus 2. Berarti di sini kita dapatkan atau gini, minus 4 plus minus 4 akar 2. 4 akar 2 ini lebih besar daripada 4. Kalau kita berarti hasil kemungkinan pertama itu 4 plus 4 akar 2 per 2 atau
Kalau kita ambil yang positif, jadi 4 akar 2 minus 4/2 ya. Ini saya ambil nilai ininya yang positif. Bentar. Ini positif kan? Positif itu minus. Sorry, ini plus jadinya ya. Plus ini minus. Oh, ini yang nggak mungkin karena ini negatif nilainya. Karena 4/2 kan nilainya lebih besar daripada 4. Kalau yang ini mungkin. Nah, berarti di sini ya ini waktu yang dibutuhkan dia untuk mencapai kondisi 2 meter ini. Nah, sebenarnya untuk kasus yang seperti ini ya, karena kita tadi nggak tahu berapa lebar sungainya ya, ini ada bisa memunculkan berbagai kondisi gitu. Nah, awalnya kan dia dipercepat, punya kecepatan yang arahnya 2 meter per sekon ke kanan gitu ya. Kanan. Ya mungkin gerakannya bisa saja seperti ini. Gitu. Langsung dapat 2 meter. Nah, tapi barangkali di formula lain mungkin ya, ketika bisa aja kalau kondisi A dan V-nya itu memenuhi, dia bisa jadi ke mana dulu ya, ke kanan. Tapi ya enggak sih, mesti sekali. Saya pengen ngasih contoh yang dia bolak-balik dulu, tapi bentar. Ya kayaknya untuk yang kasus sungai ini dia nggak bisa bolak-balik kecuali dia 2 meternya ini nggak ditentukan ya. Oke, itu sekedar inilah. Nah, oke. Jadi ini ya kasusnya ketika dia yang diketahui sekarang pergeserannya gitu 2 meter. Kemudian yang ditanyakan itu nah berapa lebar sungainya kalau dia itu bergesernya itu 2 meter dari tujuan awalnya. 2 meter gitu. Nah, lebar sungainya berarti kan kita udah dapat informasi T dari menghitung pada sumbu X gitu. Ya berarti sekarang kita tinggal menghitung Y-nya. Nah, Y-nya itu berarti V0Y kali T plus setengah AY T kuadrat. Y-nya itu berarti kali T plus setengah AY 1. T-nya itu T-nya ini ya. 4 plus 4/2 per 2 kuadrat. Nah ini. Ininya 0 ya. Kemudian ini ya. Mungkin tadi sempat lupa ke notes. Nah ini untuk kecepatan perahu arah X-nya itu kan awalnya 0. Nah cuma dia di perhitungan ini dia punya kecepatan awal. Karena apa? Karena sungai itu kan membawa perahu itu bergerak juga. Jadi karena dia berada di sungai, yang sungai itu ya dia numpang di sungai ya, numpang di air sungai. Karena sungainya itu bergerak, otomatis perahu yang ada di atas sungai itu juga akan bergerak awalnya ya, bergerak ikut dengan sungai itu gitu. Makanya dia bisa punya kecepatan awal dalam sumbu X. Nah, ketika dia ini tidak 0 ya, misal taruhlah dia punya kecepatan awalnya ke kanan gitu. Jadi dari awalnya sudah diberi kecepatan misal 3 meter per sekon gitu ya. 3. Berarti V0X-nya di sini adalah 5. Atau dia diberi kecepatan ke kiri itu awalnya. 5 misal 5 meter per sekon. Berarti di sini adalah minus 3 gitu. Punya kecepatan awal. Itu. Oke. Jadi dari 5 kasus satu gambar ini kita bikin 5 kasus yang berbeda. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita bahas yang lain? Oke. Kalau di kelas kalian udah masuk dinamika belum? Ada yang mau speak up? Udah, Kak. Udah ya. Salman agak telat ya. Soalnya ya. Oke, moga minggu depan lah dikejar. Oke, nggak apa-apa.
Atau kalian untuk 2 dimensi ini udah bosen, jadi kita mau ke dinamika, tapi ya saya cuma ngikuti itu sih urutannya. Nah, oke, ini untuk kasus yang saya bawa kasus yang mobil ini ya. Mungkin ini agak perkenalan terkait gerakan relatif dikit. Nah, gini. Taruhlah ada 2 mobil ini ya. Yang satu bergerak dengan 25 meter per sekon, yang satunya lagi 15,8 meter per sekon. Kalau satu dimensi ya, satu dimensi ini dia bergerak dengan 5 meter per sekon misal. Kemudian yang ini itu 3 meter per sekon. Nah, berarti ini A ya, ini A misal, ini B. Kalau kita berada di mobil seolah-olah mobil B itu mendekat ke arah kalian dengan kecepatan 2 meter per sekon. Benar nggak? Nah, ketika kalian berada di mobil A. Tapi ketika kalian berada di mobil B, ya kalian berada di dalam mobil B, itu seolah-olah mobil A yang bergerak ke kanan 2 meter per sekon. Oke, sampai sini kebayang kan? Nah, ketika kalian di luar kedua mobil ya kalian melihat mobil B ke kanan 3 meter per sekon dan mobil A ke kanan 5 meter per sekon. Kayak gitu. Oke, ini untuk yang satu dimensi. Contohnya lagi yang satu dimensi, mobil A itu bergerak dengan taruhlah 1 meter per sekon. Kemudian mobil B-nya yang 4 meter per sekon misal. Ketika kalian berada di mobil A, kalian melihat mobil B, itu seolah-olah seperti mobil B itu ke kanan dengan 3 meter per sekon. Ketika kalian berada di mobil B, melihat mobil A, seolah-olah mobil A itu bergerak ke kiri dengan berapa? 3 meter per sekon juga. Nah, kemudian yang berlawanan misalkan ketika kalian di A-nya itu 2 meter per sekon misal, terus B-nya itu 4 meter per sekon. Nah, ketika kalian berada di mobil A, melihat mobil B, itu kalian seolah-olah akan melihat, ya kalian berada di A ya, di A, melihat mobil B, pergerakan mobil B itu seolah-olah mobil B ini bergerak dengan kecepatan ke kanan 6 meter per sekon. Nah, ini mungkin kalian bisa amati sendiri ya, ketika arahnya searah itu kalian bisa selisihkan ya, dikurangi. Yang arahnya berlawanan itu bisa kalian tambah. Nah, ketika kalian berada di mobil B, kalian melihat mobil A, seolah-olah itu mobil A bergerak ke kiri ya, dengan kecepatan yang makin besar itu, 6 meter per sekon. Nah, sampai sini kebayang kan? Bagaimana kalau dia 2 dimensi? Nah, ketika 2 dimensi ya, ketika kalian di perempatan ini, di perempatan sebagai seseorang yang diam, ya kalian melihat mobil A itu bergerak ke kanan 25 meter per sekon, lalu melihat mobil B mendekati kalian juga 15,8 meter per sekon. Nah, tapi beda kasus ketika kalian berada di mobil A. Ketika kalian berada di mobil A gitu, kalian melihat mobil B, berarti mobil B ini bergerak ke vertikal ke sana dengan 15,8 meter per sekon. Nah, tapi kalian berada di mobil A ya. Mobil A itu bergerak 25 meter per sekon. Ketika kalian berada di mobil A, seolah-olah kalian itu melihat si mobil B itu mendekati kalian juga. Jadi mobil B nggak hanya punya kecepatan arah Y saja, tapi juga kecepatan ke arah sana ketika kalian berada di mobil A. Itu sebesar kecepatan mobilmu 25 meter per sekon. Atau dalam artian ketika pertanyaannya itu relatif terhadap sesuatu ya, misal relatif terhadap mobil A, kecepatan mobil B relatif terhadap mobil A, posisikan diri kalian sedang di mobil A, atau
atau anggap mobil A itu sebagai sesuatu yang awalnya kan tadi bergerak, sesuatu yang diam gitu. Jadi kan kalian buat diam gitu. Efeknya apa ketika kalian ubah sesuatu yang bergerak itu menjadi diam? Ya, seluruh dunia yang ada di sekitar mobil A itu kalian anggap bergerak dengan lawannya. Jadi misal ini apa ya? Tanah ini akan bergerak ke sana. Orang-orang yang di sini mungkin itu akan bergerak ke sana gitu. Ketika kalian menganggap mobil A ini diam, padahal mobil A kan bergerak dengan 25 meter per sekon, tapi karena relatif terhadap mobil A misalkan yang ditanyakan ya, relatif terhadap A, itu seolah-olah anggap aja A itu diam. Berarti seluruh dunia di sekitar A itu akan bergerak berlawanan. Yang tadinya A itu ke kanan, berarti seluruh dunianya itu bergerak ke kiri, termasuk mobil ini. Nah, ini punya 25 meter per sekon. Berarti kalau kalian di mobil A mendapati itu, berarti kalian melihat mobil B itu bergerak mendekati kalian dalam arah sumbu X dengan kecepatan 25 meter per sekon, dan mendekati kalian dalam arah sumbu Y dengan kecepatan 15,8 meter per sekon. Tuh, jadi resultannya ya sekian lah. Gitu. Nah, selanjutnya, kalau kalian berada di mobil B, ya seperti kasus yang tadi, mobil B itu bergerak 15,8 ke arah vertikal sana ya, ke atas. Berarti kalau kerangkanya jadi B, relatif terhadap B, berarti seolah-olah semua dunia yang berada di sekitar B ini bergerak dengan arah sebaliknya gitu. Termasuk mobil ini. Termasuk apapun yang di sekitar sini gitu. Kalian anggap ini dunia di sekitarnya itu bergerak dengan 15,8 meter per sekon yang arahnya ke bawah. Nah, berarti termasuk mobil ini ya, arahnya ke sana. Nah, berarti jadilah ya ini. Ini sebesar 25 ya, 25 meter per sekon. Kemudian yang ini itu 15,8 meter per sekon. Jadi kalian lihat seolah-olah mobil A. Nah, begitupun cara ini bisa kalian pakai ketika di satu dimensi. Ketika di mobil A, kalian lihat mobil A itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon kan, ke kanan. Nah, ketika kalian berada di mobil A, berarti anggap mobil A itu diam. Otomatis seluruh dunia di sekitar A itu akan bergerak ke kiri ya, sebesar 5 meter per sekon. Termasuk mobil B. Berarti mobil B juga bergerak ke kiri 5 meter per sekon. Konsekuensi kalian dari menganggap A itu diam gitu. Jadi seluruh dunia di sekitarnya bergerak berlawanan. Jadi 5, ini ada 3, berarti selisihnya itu 2. Kayak gitu. Oke, itu apa ya namanya? Mungkin tips untuk ketika ditanyakan relatif terhadap apa gitu. Relatif terhadap ya mobil. Nah, ini begitupun ketika ini kan gerakannya cuma satu arah ya. Barangkali dia proyektil gitu. Proyektil kan semau dia. Proyektil ini dia punya Vx itu 3 meter per sekon misal. Ini 5 meter per sekon misal yang A. Kemudian yang B itu yang ke sana 2 meter per sekon. Kemudian ke sana 2 meter per sekon juga. Nah, kalian pengen cari kecepatan A relatif terhadap B. A relatif terhadap B. Relatif terhadap B berarti kalian berada di B. Kalian berada di B berarti anggap B diam. Anggap B diam berarti semua dunia di sekitar B itu akan bergerak berlawanan dengan B. Berarti A ini kan di sekitar B, berarti dia akan ada 2 meter per sekon. Terus A ini juga dalam arah X di sekitar B, berarti akan ada seperti ini, 2 meter per sekon. Nah, ini tinggal kalian resultankan saja, berarti 1 meter per sekon, dan juga ke sana, berapa tadi? 2 ya? 7 meter per sekon. Nah, seperti itu. Berarti mobil A itu seperti partikel A, seolah-olah mendekati B dengan ya sekian gitu di result.
konstankan. Oke, kayak gitu ya. Ada yang masih bingung terkait ini untuk yang relatif? Saya rasa kalau menganggap seperti itu mungkin lebih mudah ya. Jadi anggap aja diam, jadi seluruh dunia di sekitarnya itu bergerak dengan lawannya. Ya kayak kalian main game. Game-game zaman dulu kan dunianya yang bergerak seolah-olah. Oke, next ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Kalau ada kalian tanya, speak out aja, langsung potong. Oke. Nah, yang nggak lupa dari gerak dua dimensi ini selalu ada gerak parabola ya. Parabola merupakan juga kombinasi antara gerak ya dua sumbu X dan sumbu Y. Tapi di sini kasusnya sumbu X-nya itu nggak punya percepatan, dia hanya bergerak dengan kecepatan konstan, kemudian yang arah Y ada percepatan karena gravitasi. Ya sebenarnya yang perahu tadi juga ibarat sebenarnya bisa macam-macam ya. Perahu tadi bisa dalam arah X ada percepatan, arah Y ada percepatan juga. Kalau arah X tadi nggak ada percepatan, arah Y ada percepatan, ya jadinya parabola. Tapi karena ini perahu ya, jadi bisa kita buat macam-macam kasusnya. Nah, tapi kalau parabola kan sangat aneh kalau kita bikin ada percepatan gravitasi yang ke kanan gitu tiba-tiba. Nah, kurang masuk akal gitu. Jadi percepatannya hanya dalam arah Y. Itu ada percepatan gravitasi yang ke bawah. Nah, terus kemudian saya ingatkan juga yang tadi ya terkait dengan kecepatan. Kecepatan itu adalah suatu parameter yang bisa kalian gunakan untuk menentukan arah. Jadi bukan posisi dan juga bukan percepatan untuk kalian tahu kemana arahnya. Jadi untuk tahu kemana arah itu dengan kecepatan. Oleh karena itu ketika yang ditanyakan itu sudut ya, sudut apa yang namanya, sudut kayak tadi, sudut gerakannya itu kalian gunakan kecepatan sebagai komponennya. Jadi seperti di sini ya, seperti di sini itu kecepatannya hanya ada horizontal. Ya berarti dia nggak membentuk sudut sama sekali gerakannya terhadap horizontal. Benar-benar sudutnya 0. Kemudian ketika di sini ada sudah mulai kecepatan vertikal. Nah, berarti di sini sudah terbentuk sudut. Nah, ngitungnya sudut ini pakainya kecepatan, bukan perpindahannya ini ya, bukan perpindahannya ini, ataupun bukan percepatannya ini yang G ke bawah. Jadi parameter untuk menentukan sudut ini adalah kecepatan. Kemudian begitupun pula di sini sudutnya. Itu yang perlu kita catat. Oke. Selanjutnya dalam gerak parabola pun juga merupakan kombinasi ya, kombinasi dari tadi yang arah X dan arah Y. Cuma ya di sini yang arah X-nya ini dia nggak punya ini. Nggak punya ini. Jadi dia nggak punya AX, dia nggak punya AX, dia nggak punya AX. Atau hanya ini dan juga gerak lurus tanpa percepatan ya. Gerak lurus dengan kecepatan konstan pada arah X. Kasusnya gimana ya? Misal ya ini kasus paling sederhana untuk mungkin antar paket ataupun pengeboman ya. Antar paket yang ngomongin ya. Pengeboman lah. Misal suatu bom ataupun perbekalan militer gitu dijatuhkan, tentu menjatuhkannya itu nggak tepat di atas lokasi tujuan gitu. Jadi dijatuhkannya tentu di jarak sebelum lokasi tujuan. Karena apa? Karena kecepatan ini kan dia punya pesawat ini kan dia punya kecepatan ya. Jadi ketika pesawat ini melepaskan apapun gitu, otomatis yang dilepaskan itu
karena tadinya mereka nempel ke pesawat ya, atau berada di dalam pesawat itu, ketika mereka lepas dari pesawat, otomatis mereka masih punya kecepatan yang tadi dimiliki pesawat. Atau ketika kereta dan sebagainya itu, ketika kalian di kereta misal, kemudian kalian loncat ya, ketika kalian loncat itu kalian masih membawa kecepatan yang besarnya sama dengan kecepatan kereta. Begitupun ini ya. Nah, maka itu alasan dia dijatuhkan sebelum titik tujuannya. Nah, oke, kasusnya misalkan taruhlah dia ini ya, ada ketinggiannya ya, sudah diketahui di sini. Berarti yang mungkin bisa kita cari yaitu, atau yang mungkin ditanyakan yaitu VY barangkali, VY, kecepatan arahinya. Yang di sini awalnya 0 karena dia dijatuhkan bebas. Nah, kecuali dia diberi dorongan gitu. Diberi dorongan vertikal, jadi dia V-nya nggak 0 di sini. Kemudian yang bisa kita cari tahu mungkin jarak ininya, jarak X-nya. Nah, jadi dari jarak berapa dia harus dijatuhkan kita gitu biar tepat sasaran. Kalau dia dijatuhkan dari ketinggian sekian. Oke. Nah, kita coba. Untuk displacement arah Y, ya seperti biasa kita tuliskan gitu, karena ada informasi displacement dan ada informasi percepatan, karena kita tahu semua dalam parabola itu kalau melibatkan gravitasi ya percepatannya selalu yang dipakai G gitu. V0 Y kali T plus setengah GT kuadrat. Atau AT kuadrat, nanti A-nya diganti G. Nah, di sini, ingat, Y itu displacement. Jadi, kalau kita jadikan acuannya itu sini ya, acuan awal, titik origin berada di sini, di tujuan, itu berarti dia displacement-nya itu minus 1050. Kemudian V0 Y-nya itu 0, karena dia nggak diberi dorongan dalam arah Y, plus setengah. Nah, percepatan gravitasi itu arahnya kan ke bawah, jika dia negatif. Minus 10 meter per sekon kuadrat. T kuadrat itu. Ini ya yang perlu diingat, jadi displacement-nya berapa gitu. Nah, kalau kita jadikan ini sebagai acuan, yang bawah ya, yang bawah sebagai acuan, berarti ya displacement dia tetap ke bawah juga kan, karena dia negatif. Tapi mungkin agak berbeda ketika kasusnya gini ya, Y rumus lengkapnya itu Y awal ya, Y0 atau Y final. Inilah Y final sama dengan Y0 plus V0 Y kali T plus setengah GT kuadrat. Kalau kalian gunakan yang ini, berarti gini. Kalau ini kan kalian langsung pakai Y. Y itu berarti displacement-nya. Berarti kalau gampang aja, ke bawah itu berarti dia langsung negatif. Ya kalau perpindahannya ke atas dia positif. Gitu. Begitupun arah X. Gitu. Kalau arah X gini. X kali T plus setengah AT kuadrat itu. Jadi apapun pergeserannya, kalau ke kanan ya udah positif, ke kiri geserannya berarti negatif gitu. Nah, kalau yang ini lengkapnya berarti, atau ini tuh seperti delta Y gitu. Y final min Y initial. Nah, kalau kayak gini berarti Y finalnya dia kan misal originnya di atas lah, masih sama originnya di atas. Berarti Y finalnya ya minus 1050. Kemudian Y awalnya itu 0. Kalau kalian pakai originnya yang di atas. Nah, kalau originnya yang di bawah, berarti Y finalnya itu dia 0. Dan Y initialnya itu dia 1050. Plus V0 Y T plus setengah T GT kuadrat. Ini plus V0 Y. Nah, jadi bebas kalian mau pakai yang mana aja, asalkan jangan sampai ketukar-ketukar.
Gitu. Oke, jadi dari yang ini tadi ya. 1050, ini ada 10, berarti 105 kali 2, 210. 210, ini dari sini langsung ke sini ya. 210 itu sama dengan T kuadrat. Ya, T-nya berarti akar dari 210. 14,5 sekitar itu. Nah, ini bisa digunakan untuk mencari kecepatan arah Y, barangkali kecepatan arah Y, ataupun X-nya ya, X-nya. Karena ini X-nya kan, nah ini seperti kasus tadi ya, ketika perahu, ketika kita tahu informasi-informasi dalam arah Y, ya udah kita fokus ke pandangan kita ke arah Y. Jadi baik nyari displacement-nya, kecepatannya maupun percepatannya. Kemudian ketika kita mau nyari displacement arah X-nya, ya udah kita gunakan informasi arah X. Nah, Vx kali T, T-nya kita dapat dari ini. Vx itu berarti 115. Plus kali T-nya 14,5. 1667 meter. Nah, ini berarti lokasi di mana paket harus dilepaskan gitu. Oke, kemudian begitupun ketika informasinya dibalik gitu. Informasinya yang dibalik, misalnya yang diketahui duluan itu X-nya. X-nya sekitar misalkan taruh 2000 gitu, 2000 meter. Nah, kemudian yang dicari ketinggian berapa gitu, ketinggian berapa. Maka fokuskan pencarian pada X untuk mencari informasi yang bisa membantu untuk mencari arah Y-nya. Seperti misal T gitu. Nah, setelah T dapat, baru fokus ke arah Y. Nah, ini untuk mencari VY. VY di lokasi ini dan ini ya. Lokasi yang bawah itu misal VY dicari bisa dengan VY. Bisa kalian cari dengan V0Y plus GT. Itu kecepatan awal arah Y-nya ditambah dengan tambah percepatan selama dia bergerak dalam kurun waktu T. Atau bisa juga dengan jadi VY kuadrat ya. VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2AY. Nah, pakai ini juga bisa dengan A-nya itu adalah G. Nah, itu untuk kasus-kasus parabola. Kemudian contoh lainnya ya. Misalkan yang dicari adalah ketika dia telah mencapai ini, taruhlah dia di sini tuh dia telah mencapai berapa meter ya? Misal, kalau ini 1050 ya taruhlah setengahnya lah 525 minus ya 525 ke bawah, berarti kita bisa cari informasi baik satu sumbu dulu untuk mencari informasinya, kemudian untuk memperoleh VY-nya. Nah, ini setelah kita bisa tahu VY, kita bisa menentukan sudutnya ya, sudutnya. Nah, untuk yang ini caranya juga sama untuk mencari arah Y, yaitu pakai ini juga. Minus 525 itu misal sama dengan V0Y-nya awalnya 0, ataupun taruhlah dia awalnya punya kecepatan gitu. Jadi di sini diberi dorongan awal, agak berbeda dengan kasus pertama, misal diberi dorongan awal sekitar ya 5 meter per sekon itu misal. Berarti ini 5 meter per sekon kali T. Oh iya, gini. Saya agak miss barusan. Nah, tadi kan displacement itu negatif ya. Begitupun percepatan. Nah, begitupun berlaku untuk yang kecepatan ya, kecepatan. Jadi ketika
kita beri kecepatan awalnya yang arahnya negatif 5, ke bawah 5, berarti di sini juga kita tuliskan negatif, karena dia kita default-nya itu ke atas positif, ke kanan juga positif. Gitu. Ketika kita memberi kecepatan awal ke bawah, berarti dia kita anggap negatif. Begitupun kecepatan gravitasi, minus setengah 10 T kuadrat. Oke, kemudian 5T kuadrat plus 5T minus 525 sama dengan 0. Ini adalah T kuadrat plus T minus 105 sama dengan 0. Nah, ini T-nya kita bisa cari. Ya, pakai ini lagi ya. Minus 1 plus minus akar 1 minus 4, 1 kali minus 105 per 2 kali 1. Ya, inilah T-nya. T ambil positifnya karena ini negatif 1 itu terlalu kecil ya. Oke, kemudian setelah dapat T, kita bisa dapatkan VY-nya, baik dengan ini ya, dengan V0Y plus GT maupun dengan ini VY kuadrat. Tapi mungkin lebih mudah ini karena tidak memuat kuadrat. Setelah dapat VY, kita bisa cari sudut tetanya. Sudut tetanya gitu. Oke, dari gerak 2 dimensi, saya rasa oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau dari kalian sudah masuk dinamika gitu? Saya open juga untuk ditanya. Oh iya, mungkin. Kak, aku mau nanya, Kak. Oke, boleh. Tapi ini termasuk ke gerak melingkar sih kayaknya. Oh iya, boleh. Ini tuh gerak, iya, silakan. Jadi kayak ada mobil bergerak pada lintasan melingkar dengan kecepatan konstan. Terus ada mobil bergerak pada lintasan melingkar dengan kelajuan konstan. Terus pernyataan mana yang tidak tepat, Kak? Gitu. Konstan atau kelajuan konstan. Nah, ini balik ke definisi ya. Tolong kalau saya ini dikoreksi. Karena saya definisi kelajuan dan kecepatan agak... Oke, dari definisi kecepatan itu kan perubahannya dilihat dari perpindahannya. Kemudian kalau saya agak lupa malah kalau definisi. Ini soalnya itu ya kayak teori gitu ya. Ditanyain suruh jelasin ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oh ya, oke, sudah terjawab ya. Jadi gini, kalau kecepatan itu suatu besaran vektor kan dia harusnya ketika dia bergerak melingkar itu kecepatannya nggak konstan. Karena apa? Karena arahnya itu selalu berubah setiap saat. Nah, sedangkan kelajuan itu dia skalar kan dia jadinya ya nilainya berapa gitu. Nggak peduli dia arahnya kemana gitu. Tapi kalau kecepatan konstan, otomatis baik arah maupun besarnya itu harus konstan gitu. Jadi kalau gerak melingkar dengan kecepatan konstan itu saya rasa nggak mungkin ya, karena dia arahnya selalu berubah. Sedangkan harusnya kelajuan. Oke, cukup menjawab belum? Sudah, Kak. Makasih, Kak. Oke ya.
Terus kan mau nanya lagi, Kak. Oke, boleh. Kalau yang graf parabola itu, berarti yang kalau di titik tertinggi itu V-nya berarti 0. X-nya itu artinya maksimal atau tetap konstan ya, Kak? Konstan ya. Kalau V-nya tergantung kasusnya ya. Oh ya, kalau di titik tertinggi pasti 0. Tapi kalau dijatuhkan dari ketinggian, dijatuhkannya itu belum tentu 0 ya awalnya. Kalian lihat dulu soalnya. Tapi kalau dia di titik tertinggi gitu misal ini mesti V-nya 0 gitu. Menjawab belum? Menjawab, Kak. Tapi Kak, kalau misalnya V selain yang di titik tertinggi, itu bakalan konstan nggak, Kak? Kecepatannya. V-nya ya. V-nya nggak pernah konstan karena ada G-nya itu, ada percepatan gravitasi. Jadi selalu berubah. Jadi kalau ini ya, kalau saya perpanjang ini, saya copy dulu. Misal gini. Kalau ini saya perpanjang, jadi bayangkan bukan jatuh dari pesawat ya, tapi dia parabola asli, parabola maksudnya yang kayak peluru ditembakkan. Nah, gini misalnya. Di titik awal kan dia punya V0 ya, V0. Nah, ini terdiri dari komponen Vx, V0x maksudnya, dan V0y. Nah, V0x ini bisa konstan kenapa? Karena di sini tidak ada percepatan arah x. Tapi barangkali ya, ini cuma saya kasih tahu, barangkali iseng gitu. Ini yang ditembakkan itu bukan partikel, tapi suatu proton atau elektron gitu. Nah, di sini misal ditaruhlah di sini keping, ada keping apa ya, misal muatan lain itu. Nah, otomatis karena adanya ini, keping ini yang positif ini, kemudian ini misal taruh ini nilainya negatif ya, otomatis kan karena adanya gaya listrik, ada percepatan arah X. Nah, kalau ada percepatan arah X, otomatis V0X-nya nggak konstan. Tapi kalau nggak ada keterangan itu, ya cuma parabola ditembakkan gitu di tempat seperti biasa, ya V0X-nya itu selalu konstan karena AX-nya itu 0. Nah, sedangkan V0Y itu, VY itu kan persamaannya gini, V0Y ya, plus AY kali T. Nah, Vx tadi juga sama, V0x plus AX kali T. Nah, gara-gara komponen ini nggak ada ya, otomatis Vx itu selalu V0x, konstan dimanapun dia berada. Nah, sedangkan Vy itu, karena ada ini ya, komponen arah vertikalnya, nah ini nggak harus G ya, misal lokasinya itu bukan di bumi gitu, ya G-nya nggak 10 gitu. Oke, jadi ini gara-gara ada percepatan arah ke bawah gitu, negatif G. Ini V0 yang awalnya sekian, mungkin ketika di sini, sekian, ketika di sini udah 0 gitu. Nah, sampai di sini balik lagi. Jadi harusnya di sini sama dengan V0 gitu, ketika di ujung. Kalau ini parabolanya mulus ya, tanpa gangguan. Maksudnya tanpa ada tabrakan apa-apa di atas. Ada lagi nggak? Atau udah menjawab belum yang barusan? Sudah, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke, kalau kalian nggak ada pertanyaan, mungkin saya masuk ke dinamika ya? Atau ada lagi yang terkait kinematika 2 dimensi ini yang belum? Atau kalian punya soal lalu itu merasa kesulitan? Aku mau tanya. Oke, boleh. Gimana? Kecepatan relatif. Jadi ada soal lagi, Kak. 3 buah mobil A, B, dan C bergerak di sepanjang lintasan lurus jalan tol. Kecepatan A relatif terhadap B adalah VAB. Kecepatan A relatif terhadap C adalah VAC. Dan kecepatan C relatif terhadap B adalah VCB. Terus ada tabel gitu, diketahui VAB, VAC, sama VCB. Nah, aku mau tanya, Kak,
kalau misalkan yang ditanya VCB sama VAC, itu rumusnya gimana ya, Kak? Jadi kalau yang ditanya VCB itu diketahui VAB-nya itu plus 60 meter per sekon. VAC-nya 20 meter per sekon, yang ditanya VCB-nya, Kak. Mungkin kamu bisa kirim soalnya ke ini nggak? Ke chat Zoom, biar saya download. Oh iya. Atau kalau nggak bisa, ke form ya. Soalnya agak panjang kayaknya, itunya, sorry. Kalau aku kirim ke line aja bisa nggak, Kak? Oh, di grup ya? Di grup ada? Boleh? Di grup boleh, Kak. Atau line saya? Saya namanya Arif. Di grup. Atau Ya, bebas lah. kalau PC aja. Yang paling mudah aja bagi kamu. Ya, kalau PC aku kirimnya kemana, Kak, line-nya? Nama Arif. Ya, Arif Row. Nama di line. Oke, sebentar, Kak. Yang foto profilnya agak itu hitam putih. Oke, udah masuk ya, benar. Udah aku kirim, Kak, di line. Nah, oke teman-teman, ini soal dari teman kita ya. Kita lihat. Oke. Ada ABC seperti yang digambar ini, sketsanya coba. Terus keterangannya itu AB itu A relatif B ya. Jadi seperti yang tadi ya, seperti seolah-olah kita nganggap B diam gitu. Dan begitupun seterusnya. Lengkapi bagian tabel di samping ini yang masih kosong. Nah, kita lebih mudahnya gini ketika melihat ini ya. Misal VAB, warna yang ini ya. Karena kita masing-masing nggak tahu ya kecepatan mereka terhadap tanah, kita kan taunya kecepatan mereka terhadap mobil lainnya gitu. Misal A terhadap B, A terhadap C, C terhadap B. Sedangkan masing-masing terhadap tanah kita belum tahu. Nah, cara pertama kita bisa cari tahu dulu kecepatan mereka masing-masing terhadap tanah, kemudian baru dicari A terhadap B-nya. Nah, tapi mungkin itu agak lama. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat dari ininya, VC terhadap B. Jadi ketika VC terhadap B itu, kan seolah-olah kita anggap B itu diam. Jadi seolah-olah menganggap B diam, jadi B sebagai kerangka acuan ya, kerangka acuan. Jadi C terhadap B itu 30 meter per sekon. Jadi B-nya sebagai kerangka acuan. Kemudian A terhadap C. A terhadap C itu seolah-olah menganggap C-nya yang diam. A terhadap C. Jadi A-nya terhadap C itu 40 meter per sekon kan. Nah, ada satu rumus gini. Indeksnya gini ya. Indeksnya mungkin kalian boleh hafalin. V12 sama dengan V13 ditambah V31. Jadi ketika kalian tahu kecepatan ini ya, kecepatan 1 terhadap, sorry ini maksud saya 3 terhadap 2. Nah, ketika kalian tahu kecepatan 1 terhadap 3, dan kalian tahu kecepatan 3 terhadap 2, kalian bisa hitung kecepatan 1 terhadap 2. Atau dalam artian ini ya, yang depan ini depan, yang belakang ini belakang. Oke. Nah, ini cara pakainya gimana?
cara pakainya dulu, baru kita ke soal ini ya. Cara pakainya gini, misal yang tadi ya kasusnya. Yang tadi kasusnya, misal 3 itu tanah lah, atau tanah. Ya tanahnya misal gerak. Tanahnya 2 meter per sekon. Ini tanah. Kemudian yang ini adalah 1 ya. Ini 3 lah. Ini 3, ini 1. Itu dia kecepatannya 3 meter per sekon. Terus yang ini 1 ya. Ini yang 2. Yang 2 ini kecepatannya berapa ya? 5 meter per sekon lah. Nah, 1 terhadap 3, berarti kan kita seolah-olah nganggap si 3-nya diam ya. Berarti nganggap 3-nya diam, berarti kecepatan 1 terhadap 3 itu kan 1 meter per sekon ya. 1 meter per sekon. Ada yang masih bingung kenapa 1 meter per sekon? 1 kan 3. Yang 3 itu 2 meter per sekon. Nah, sama-sama ke kanan kan. Kalau kita anggap 3 ini sebagai kerangka acuan ya, berarti kan seolah-olah 1 ini cuma bergerak 1 meter per sekon kanan. Kemudian kalau 3 terhadap 2, 3 terhadap 2 ya, 3 terhadap 2, berarti 2-nya ini sebagai kerangka acuan yang diam ya. Kita anggap ini seolah-olah diam gitu. Otomatis 3 ini akan punya ya benda-benda di sekitar 2 akan ke kiri 5 meter per sekon gitu kan. Nah, berarti ini minus 3 ya. Minus ya kan 5 sama 2 ya. Atau kalian bisa juga bayanginnya ini kan 3 terhadap 2. 3 terhadap 2. 2-nya itu 5 meter per sekon, 3-nya itu 2 meter per sekon. Jadi ketika kalian berada di mobil 2 ya, mobil 2, seolah-olah kan mobil 3 ini bergerak ke kiri 3 meter per sekon gitu. Karena si mobil 2-nya itu bergerak lebih cepat. Itu cara kedua untuk membayangkannya. Berarti ini minus 2. Nah, kalau kasusnya kayak gini, ya udah berarti tinggal dipakai aja. Ketika kalian nyari atau nah ini kan tadi 3, 5 sama 2 itu masih relatif terhadap tanah masing-masing ya. Oke. Nah, kalau kasusnya seperti ini, nyari VAB ya berarti VA terhadap C barangkali kalau ada, atau VA terhadap sesuatu ditambah V sesuatu yang sama. Kalau di sini C berarti C terhadap B. Tuh. Jadi A terhadap C itu 40 tambah C terhadap B itu 30. Jadi ya 70. Tuh. Nah, kalau kita ya karena kita nggak tahu ini kalau cara lainnya kita bisa hitung dulu masing-masing kecepatannya terhadap tanah. Tapi kan seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin kelamaan ya. Karena ada formula ini ya, formula ini. Indeks awal, indeks depan belakang, tengahnya itu kerangka acuan lain. Gitu. Kayak misal C ini. Nah, terus yang B misalnya yang B. Yang B itu yang taunya AC dan CB. Ya udah berarti AC dan CB juga 50 minus 20. 30. Itu. Kemudian yang ini, yang CB. VCB berarti harusnya VC terhadap sesuatu ditambah V sesuatu B. Nah, ini sesuatunya harus sama. Karena satu-satunya informasi A, berarti gini. Oke. CA, kita nggak tahu CA, tapi taunya AC. Nah, CA itu adalah negatifnya AC. Oke, mohon diingat ya. Jadi yang di sini kan CA. Karena kaidah yang tadi ya. Jadi depan, belakang. Terus tengahnya itu kita isi sesuai yang sama gitu. Karena ini informasinya A ya. Oke, berarti CA, AB. Nah, CA itu kita tahu dari AC. Yang mana dia minus 20 berarti. Karena AC itu 20. Kemudian AB itu 60 ya. Ya udah, berarti nggak perlu kita ganti. 60. Berarti 40. Kemudian yang terakhir itu apa ini? AC. Berarti V A sesuatu plus V sesuatu C. Nah, sesuatu itu berarti di sini adalah dia B. Oke.
A terhadap B itu berarti minus 50. Nah, terus B terhadap C. Nah, ini kan informasinya C terhadap B. Berarti B terhadap C itu minus 10. Nah, di sini ya kebalikannya. Sebenarnya minus 60 ya. Kenapa kebalikannya? Ya seperti yang tadi ya. Penjelasan ketika apa ya? Ketika kita nganggap misal ini A, ini B. Ini ke kanan misal, ini ke sana juga. Ketika kita terhadap A, kan seolah-olah menganggap A-nya diam dan sekitar A itu bergerak berlawanan dengan A gitu. Jadi ya yang tadi ya, yang mana ya? Bentar. Tadi itu ada arahnya kiri kanan. Nah ini B terhadap A, ini A terhadap B. Arahnya kan berlawanan tapi nilainya sama. Tuh, menjawab kan caranya ini. Oke, gimana? Terjawab, Kak. Berarti nggak usah pakai rumus kecepatan relativitas itu ya, Kak? Nah, ini kecepatan relatif yang lain modelnya gini. Aslinya gini sih, aslinya. Aslinya 1, 2 itu V1, 3 minus V2, 3. Aslinya kayaknya gini, vektor tapi dia vektor. Nah, ini saya apa ya? Saya modifikasi dikit supaya lebih mudah dipahami gitu. Jadi gini. 1, 3 itu ya negatif dari negatif V32. Ya ini supaya lebih mudah mengingatnya sih. Yang ini. Yang ini supaya lebih mudah mengingatnya gitu. Jadi depan-depan, belakang-belakang, lalu tandanya positif. Ataupun ini juga boleh. Ini rumus kecepatan relatifnya. Oke. Kalau yang ini, Kak, yang VAB ditambah VBC per 1 plus VAB dikali VBC per C kuadrat, itu bukan pakai rumus itu ya, Kak? Yang mana? Coba diulangi boleh? Yang teori relativitas Einstein itu, Kak. Oh, itu. Itu akan ada di semester 2 gitu. Jadi sekarang semester 1 kalian fokus ke mekanika klasik dulu. Tapi nanti di semester 2 dapat kok. Jangan khawatir nggak dapat. Oh ya, Kak. Soalnya aku kira pakai rumus yang itu, Kak. Oh, Oke. itu ada syaratnya ya. Jadi itu bekerja ketika kecepatannya itu ada minimalnya gitu. Karena ini kecepatannya masih ya dalam hitungan meter per sekon ya, ordernya itu belum 10 pangkat sekian. Nah, kalau hukum Newton mekanika klasik, ini sedikit intermezzo dikit ya. Ini akan berlaku ketika percepatan atau kecepatannya itu belum mencapai, ya saya lupa ya batasnya berapa gitu. Nah, kenapa seperti ini ya? Karena kan ada postulat ya. Tidak ada benda yang bisa